Ya, baiklah kita lanjutkan ya, kita lanjutkan membuat metode second ini pada aplikasi Excel ya. Jadi di sini saya sudah buat sheet berikutnya untuk aplikasi untuk metode yang keempat. Ini kan setengah interval, interpolasi linear, ini Newton-Raphson. Yang keempat ini adalah metode second ya. Kita kasih nama metode second ya. Jadi sudah saya copy paste ke sini ya, metode second, langkah-langkah yang kita buat tadi di PowerPoint. Kemudian juga masih dengan soal yang sama dengan metode-metode sebelumnya ya. Yang ini kita akan coba buat di Excel menggunakan metode second ya. Nah, jadi yang pertama ini adalah iterasi seperti biasa. Kemudian berikutnya adalah 2, karena pada yang saya jelaskan sebelumnya, pada metode second ini kita menentukan 2 asumsi awal ya, 2 nilai asumsi awal, yaitu xi-1 dan xi ya. Jadi itu kita tulis i min 1, kemudian xi. Nah, kemudian nilai yang perkiraan yang akan kita cari ya, approximate value ini xi plus 1 ya, nilai perkiraan ini. Titik ini yang akan kita cari, yang mana kita lakukan iterasi sampai kita dapatkan mendekati nilai yang sebenarnya ya. Jadi berikutnya adalah x dalam kurung i plus 1, i plus 1. Nah, kemudian seperti biasa kita hitung fungsinya masing-masing. F x dalam kurung i minus 1, kemudian fxi, kemudian fxi plus 1 ya. Kemudian terakhir kita hitung error ya, kita hitung dalam persen. Nah, iterasi yang pertama ya, sama seperti metode-metode yang lain, kita coba ambil 2 nilai perkiraan awal adalah 1 dan 2 ya. xi min 1 dan xi nya adalah 1 dan 2. Nah, kemudian kita hitung fxi min 1 nya ya. Ini sama dengan ini pangkat 3, kemudian ditambah ini pangkat 2, kemudian dikurangi 3 kali ini, kurangi 3. Nah, kemudian sama juga untuk yang fxi ya, masukkan 2, dapat ini. Nah, kemudian berikutnya adalah xi plus 1 ya, dimana ini kita kasih beda dulu ke sini, dimana xi plus 1 itu kita hitung menggunakan rumus ini ya, yang mana rumus ini kita dapatkan dari rumus yang di atasnya yang sama dengan metode Newton-Raphson, tetapi persamaan turunannya atau gradien dari segitiga yang kita asumsikan tadi atau bentuk diferensialnya itu kita dekati dengan rumus yang ada di atas di sini. Berbeda dengan metode Newton-Raphson yang kita cari langsung persamaan turunannya ya. Jadi ini adalah pendekatan dari yang sudah kita bahas. Jadi ini nilai aproksimasi kita berikutnya atau xi plus 1 itu kita hitung dengan rumus ini ya, xi plus 1 ya. Jadi kita hitung ini sama dengan xi
ini, kemudian dikurangi fxi. Fx itu ini dikali dengan dalam kurung selisih dari xi yang ini dikurangi xi min 1 ini, kemudian dibagi dalam kurung selisih dari fxi ini dikurangi fxi min 1. Fxi min 1 di sini ya, K8 ya, berarti dikurangi K8 ya. Enter. Nah, kemudian kita sudah dapat ini, kemudian kita hitung fx-nya ya, sama seperti ini ya. Nah, kemudian untuk iterasi berikutnya, iterasi yang kedua, berbeda dengan metode sebelumnya. Pada metode second ini, untuk nilai xi min 1 dan xi pada iterasi yang kedua itu bisa kita langsung ambil. Untuk xi min 1 itu kita bisa langsung ambil nilai dari xi ya pada iterasi sebelumnya. Kemudian untuk nilai xi pada iterasi kedua itu bisa kita langsung ambil nilai xi plus 1 pada iterasi sebelumnya ya. Nah, ini. Nah, kemudian untuk ini kita hitungnya sama juga ya. Kemudian ini juga ya. Ini. Nah, kemudian kita coba sebentar ya. Ya, mohon maaf, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya. Jadi begini ya. Kemudian kita coba buat sampai iterasi ya. Kemudian ini kita ini saja. Nah, kemudian kita hitung errornya, ini sama dengan saat ini dikurangi sebelumnya dibagi saat ini ya. Oke, kemudian ini kita misalnya dalam persen, kemudian ini kita buat sama seperti yang sebelumnya 4 angka ya. Oke, nah sehingga kita bisa lihat di sini bahwa pada metode second ini pada iterasi ke-6 pun ya, pada iterasi ke-6 itu sudah menghasilkan 0,0000 ya. Iterasi kelima itu sudah sangat kecil, kemudian bahkan di iterasi ke-6 itu sudah 0,000 sekian ya. Pada metode-metode sebelumnya itu misalnya pada metode Newton-Raphson ya, itu pada iterasi ke-8 baru 0,0000, sedangkan pada metode second ini pada iterasi ke-6 sudah 0,0000 ya. Sehingga inilah kira-kira metode second lebih ini lagi ya, lebih singkat lagi iterasi yang kita lakukan, sehingga kita bisa mendapatkan nilai perkiraan yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya ya. Dalam hal ini nilai the next approximate value kita ya. Ini jadi kita kasih hijau begitu. Nah, kemudian taruhlah di yang ke-6 ini sudah sangat bagus ya, sangat bagus. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa dia semakin selisihnya semakin kecil ya. Selisihnya semakin kecil, bahkan di 4 nilai terakhir ini, di 4 iterasi terakhir itu bahkan sudah sama ya. Nah, sehingga ini adalah akar persamaan, salah satu akarnya ya, dengan menggunakan metode second. Nah, kemudian juga
uniknya juga dari metode secant ini, kalau contoh ya, misalnya saya copy ini, saya kopikan create copy-nya. Oke. Nah, ini ya. Nah, kemudian saya hapus ini. Nah, jika pada ini juga saya hapus ya. Nah, jika pada metode-metode sebelumnya ya, contoh misalnya metode setengah interval dan metode interpolasi linear ya. Contohnya metode setengah interval, kita membutuhkan dua nilai perkiraan awal yang hasilnya itu menghasilkan tanda atau nilai yang berbeda, yaitu dalam hal ini minus dan plus. Tetapi kalau pada metode secant itu tidak harus seperti itu ya. Contohnya misalnya saya ambil angka 2 dan 3 ya. Tetapi catatannya adalah dia harus angkanya berbeda ya, antara dua nilai perkiraan awal ini harus beda ya. Tetapi kalau pada metode secant, contohnya misalnya saya ambil 2 dan 3, hasilnya itu tidak harus berlawanan tanda ya. Dalam hal ini misalnya 2 dan 3 ini hasilnya sama-sama positif ya. Ini tidak apa-apa kalau pada metode secant ya, tidak harus berlawanan tanda. Kita coba ya. Kita coba untuk iterasi berikutnya. Ini kan tadi kita bisa langsung ambil ini. Kemudian ini bisa langsung kita ambil ini ya. Nah, jadi kalau misalnya ini saya teruskan ke bawah, nah kita lihat juga sama ya. Dia tetap pada iterasi yang ke-6 saja itu sudah 0,0000, walaupun kita ambil dua nilai perkiraan yang hasilnya itu tidak memberikan tanda yang berlawanan ya. Jadi walaupun dia positif-positif atau negatif-negatif itu tetap bisa untuk metode secant ya. Yang jelas dia beda, dua nilai yang berbeda ya. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi kita sudah dapatkan hasilnya salah satu akar dari persamaan ini pada 4 metode ya. Metode secant, metode Newton-Raphson, metode interpolasi linear, metode setengah interval ya. Jadi kalau pada metode tunggu bentar. Kalau pada metode ini, metode secant, ini kita dapat 1,73205 ya. Sama juga di sini 1,73251, sorry. Kemudian ini juga di metode Newton-Raphson 1,73201. Kemudian metode interpolasi linear juga ini ya, 131 yang sudah 0 itu 1,73201. Kemudian metode setengah interval juga ya. Ini kan kita belum dapat 0, tetapi kalau kita lanjutkan ke bawah ini kita lanjutkan ke bawah sampai dapat 0 ini. Nah, ini pasti juga 1,73201 ya. Nah, jadi kita dapatkan hasil yang sama dari 4 metode ini dengan karakteristik pencarian yang berbeda-beda ya, dimana ini membutuhkan paling banyak iterasi, kemudian interpolasi linear, kemudian metode Newton-Raphson, dan terakhir adalah metode secant ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.